Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, pada mata pelajaran pemrograman dasar, kita akan membahas tentang operasi aritmatika di dalam Pascal. Nah, untuk apa saja yang akan kita bahas, yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini. Kemudian kedua, kita akan mengenal istilah ekspresi, operator, operan, dan assignment. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai apa itu pengertian operator dan jenis-jenis operator. Sedangkan yang keempat, kita akan fokus belajar tentang operator aritmatika. Dan yang kelima adalah kita akan melakukan praktikum. Oke, untuk yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan memahami macam-macam operator ekspresi dalam bahasa Pascal, dan yang kedua, peserta didik mampu menggunakan operator dan ekspresi yang tepat dalam menyelesaikan masalah pemrograman. Oke, perhatikan ya di dalam kode program berikut ini. Dari sini nanti kalian akan mengetahui apa itu istilah ekspresi, operator, operan, dan assignment. Baik, yang pertama. Di sini dikatakan ekspresi adalah sesuatu yang jika dievaluasi atau diproses menghasilkan sesuatu nilai. Artinya ada sesuatu yang diproses yang akan nantinya menghasilkan suatu nilai. Contohnya dari baris kode program di atas adalah A bintang B atau A/B atau A mod B sama dengan 0. Ini yang dinamakan suatu ekspresi, yaitu proses yang menghasilkan sesuatu nilai. Persis seperti yang ada di contoh kode program di gambar tersebut, yaitu ini adalah merupakan ekspresi. Dan yang kedua, adalah operator adalah simbol, di mana simbol itu dikatakan tanda star, slash, mod, dan sama dengan. Jadi kalau kita lihat di contoh soal itu adalah operator itu yang tanda simbol-simbol ya, slash, star, mod, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Operan, di mana operan adalah nilai yang dioperasikan atau sesuatu nilai yang akan dioperasikan. Contohnya adalah variabel A dan B. Jadi di sini adalah ekspresi itu adalah sesuatu yang diproses. Nah, sesuatu yang diproses itu yang dinamakan operan, yaitu A, B dikalikan A dan B dibagi dan seterusnya. Itu yang dinamakan operan, yaitu nilai yang dioperasikan. Sedangkan assignment adalah memberi nilai dari ekspresi kepada variabel lain. Jadi setelah proses dilakukan, ya suatu ekspresi setelah dilakukan, dia akan memberikan nilai ke variabel lain. Contohnya di sini adalah D. Ini adalah variabel yang didapat nilai atau memiliki nilai dari hasil proses A dikali B. Di mana contohnya maksud saya catatan, assignment ditandai dengan tanda titik 2 sama dengan. Jadi titik 2 sama dengan ini yang dinamakan assignment, itu pemberi nilai dari proses atau ekspresi. Ya, suatu ekspresi ini kan menghasilkan nilai. Nah, nilai itu dimiliki oleh si variabel lain, E. Nah, ini yang dinamakan assignment, yaitu tanda titik 2 sama dengan. Baik. Nah, sekarang kita udah menginjak ke bagian pengertian operator, di mana operator adalah sebuah simbol ya. Jadi garis besarnya adalah sebuah simbol yang memberitahukan compiler Pascal untuk melakukan sebuah operasi matematika maupun operasi logika. Sedangkan jenis-jenis operator itu terdapat tiga. Yang pertama adalah operator aritmatika, operator relasional, dan operator boolean. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita fokus di operator aritmatika. Nah, operator aritmatika adalah operasi hitung. Jadi ada suatu proses yang dihitung dari suatu bilangan-bilangan, di mana terdapat dua macam tipe data bilangan, yaitu integer dan bilangan real. Integer kemarin merupakan suatu bilangan bulat, sedangkan bilangan real itu adalah bilangan pecahan. Oke, berikut macam-macam operator aritmatika. Jadi kalau tadi jenis-jenis operator itu ada 3, sekarang macam-macamnya atau jenis-jenis operator aritmatika itu ada beberapa. Yaitu yang pertama operator tanda plus, jelas ya, untuk menjumlahkan. Contohnya di sini yaitu 7 tambah 3 10. Misalkan ada contoh lagi, 2 ditambah 5 sama dengan 7, seperti itu. Oke. Sedangkan operator minus itu adalah mengurangi
bilangan ya, mengurangi bilangan. Di sini contoh-contoh 7 kurangi 3 sama dengan 4. Misalkan nanti di program ada lagi contoh 6 dikurangi 3 otomatis sama dengan 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk perkalian itu menggunakan tanda star ya, tanda star, yaitu untuk proses perkalian. Di sini contohnya 7 dikali 3 sama dengan 21. Misalkan contoh lain 4 dikali 3 sama dengan 12 seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi tanda slash, itu untuk pembagian. Di sini contohnya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Misalkan ada lagi contoh 4/2, maka hasilnya 2. Sedangkan div itu membagi bilangan ya, proses membagi bilangan di mana bilangannya itu jika pecah ya, maka hasilnya dibulatkan. Di sini kan contohnya 7 dibagi 3 itu sebenarnya hasilnya kan 2,5. Nah, berhubung pecah real, maka operator div ini membulatkan. 7 dibagi div 7 div 3 sama dengan 2. Misalkan ada lagi 4 div 3 sama dengan 1, karena sebenarnya 1, berapa bla ya, maka dibulatkan menjadi 1. Itu contohnya. Sedangkan untuk mod itu sisa hasil bagi. Jadi sisanya berapa itu yang akan ditampilkan nilainya. Contohnya di sini adalah 7 mod 3 sama dengan 1. Kenapa kok 1? Oke. 7 di mod 3, di mana 3 dikali 2 itu kan 6. Nah, sedangkan di sini 7 dikurangi 6, 1. Oke, ada contoh lagi misalkan 5 mod 2. Nah, di sini dicontohkan 5 mod 2 berapa? Sedangkan yang kalian ketahui kan 2 dikali 2 kan 4. Sedangkan di sini 5, sisanya berapa? 1. Misalkan contoh lagi 6 mod 2. Maaf ya, jelek tulisannya. Nah, di sini 6 dibagi 2 itu kan 3, nggak ada sisa, maka jelas sisanya 0. Contoh lagi ya, 4 mod 4 berapakah? Di sini kan 4 dibagi 4 1, tapi nggak ada sisa kan, maka dia nilainya 0. Oke, begitu ya penjelasan dari operator aritmatika. Kita lanjutkan. Nah, kita sudah menginjak ke bagian praktikum. Nah, silakan lakukan praktikum ini ya, dimana silakan ketik ulang kode program di samping, yaitu penerapan membuat contoh kode program operator aritmatika yang sudah kita pelajari, yaitu di editor Free Pascal bagi yang menggunakan desktop atau PC atau laptop ya, atau bisa belajar bagi siswa yang belajar di rumah bisa menggunakan aplikasi smartphone yaitu Pascal NIDE. Nah, perhatikan output yang ditampilkan setelah kalian melakukan kode program tersebut. Baik. Nah, oke, sekarang kita coba praktekkan bagaimana melakukan pembuatan program hitung seperti ini. Oke. Nah, sekarang silakan kalian buka aplikasi Pascal NIDE. Nah, kemudian setelah tampil seperti ini, silakan pilih tekan open or create new file. Setelah itu klik tombol tanda plus, kemudian pilih file baru. Nah, di file baru ini karena namanya programnya hitung, tinggal kalian ketik aja hitung, kemudian diklik OK, maka sudah ada sintak atau yang dimudahkan oleh Pascal NIDE sesuai dengan contoh sintak program yang hendak kalian lakukan. Tinggal kalian tambahkan aja kode programnya di bawah users.crt, tambahkan var variabel A, kemudian variabel B, kemudian variabel C dengan tipe data integer, di mana nanti variabel A, B, dan C ini adalah berisikan bilangan bulat. Sedangkan D itu memiliki tipe data real, yaitu nanti si D ini akan bernilai pecahan seperti itu. Oke, yang pertama di sana ada contoh penulisan A.2 sama dengan, itu hati-hati, tinggal kalian pilih aja di sini, itu sudah ada di bagian sini, itu pemberian assignment, itu pemberi nilai, tinggal dipilih, masukkan angkanya 20. Artinya variabel A ini bernilai 20, kemudian B juga sama, berikan nilai yaitu 10, kemudian C dilakukan assignment, kemudian diberikan ekspresi ya, ekspresinya yaitu A plus B, di mana A dan B ini adalah operan dan memiliki nilai ya masing-masing, yaitu A 20 sedangkan B 10.
Nah, dari sini kita coba tampilkan hasilnya dengan menggunakan sintak writeline, yaitu untuk menampilkan. Oke, saya ulangi ya. Jadi di sini dilanjutkan penulisannya A plus B, kemudian sama dengan petik 1, artinya nanti tulisan A plus B sama dengan ini adalah sebuah string yang akan ditampilkan. Kemudian untuk menampilkan hasilnya dari variabel C, jangan lupa beri pemisah yaitu tanda koma, kemudian ketik variabel C, kemudian ditutup ya dengan tanda semikolon atau titik koma. Setelah itu silakan klik tombol tanda play ya. Nah, nanti akan muncul hasilnya di sini, yaitu adalah A plus B sama dengan 30. Sesuai ya, dari hasil ekspresi 20 tambah 10, maka hasilnya adalah A plus B sama dengan 30. Nah, untuk mengerjakan yang lain silakan klik tanda back, kemudian tambahkan lagi di bawahnya yaitu C sama dengan A. Sekarang gunakan operator minus ya, A min B, kemudian di writeline diberikan teks yaitu A min B sama dengan, jangan lupa pemisahnya diberi tanda koma untuk variabel tersebut. Oke, sekarang kita coba jalankan lagi, klik tanda play. Jelas sekarang isinya adalah berbeda ya. Yang tadinya A plus B 30, sekarang adalah A min B, yaitu 20 dikurangi 10 dari sintaks ini ya, maka hasilnya muncul A min B sama dengan 10. Baik, nah silakan lanjutkan contoh kode program di bawah ini sehingga kalian mengetahui apa hasil dari operator penjumlahan, operator pengurangan, operator perkalian, operator pembagian, kemudian operator sisa hasil bagi ya, dan operator div ya. Jadi perbedaannya nanti kalian akan bisa tahu apa hasil dari sintak kode program tersebut. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.